dibikin rumah. Indonesia, inilah negara kepulauan terbesar di dunia. Jajaran pulau-pulau cantiknya tersebar dari Sabang hingga Merauke. Bangsa mancanegara telah lama mengakui keelokan negeri Nusantara ini. Indonesiaku kali ini hendak mendatangi bagian kepulauan yang paling dekat dengan ibu kota negara, Kepulauan Seribu. Ada 110 pulau yang menjadi pintu gerbang utara ibu kota Jakarta. Keindahan Pulau Seribu telah lama mencuri perhatian pemerintah daerah. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 menyatakan Pulau Seribu menjadi bagian dari wilayah pengembangan bagian utara Jakarta dengan titik berat pada potensi pariwisata. Keseriusan pemerintah nyata membuahkan hasil. Tahun 2014, 1,8 juta wisatawan baik lokal maupun mancanegara datang ke Pulau Seribu. Di balik popularitasnya, pulau cantik ini ternyata menyimpan berbagai persoalan. Masalah sampah adalah salah satunya. Perlahan namun pasti, persoalan sampah mulai menghantui kepulauan ini. Entah dari mana sampah-sampah ini berasal. Tiba-tiba saja, sampah pantai-pantai. Lagi-lagi sampah, itulah permasalahan yang selalu menghantui Ibu Kota DKI Jakarta. Tidak hanya ada di urat nadi Ibu Kota DKI Jakarta, namun juga di kulit luar Ibu Kota DKI Jakarta. Sang Seribu saya, wilayah Kepulauan Seribu menyimpan banyak sekali fenomena sampah yang tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu. Bagaimana kisahnya, saksikan selengkapnya di Indonesiaku kali ini. Dari Teluk Jakarta, saya akan menuju Pulau Panggang. Kabarnya, pulau ini sekarang dikepung oleh ribuan ton sampah. Seperti Pulau Pramuka dan Pulau Karya, Pulau Panggang adalah bagian dari Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Bukanlah persoalan mudah menuju Pulau Panggang. Tak setiap hari ada kapal dari dan menuju Pulau Panggang. Kami akhirnya menumpang kapal kayu milik nelayan. Entah karena alasan apa, kapal-kapal besar hanya beroperasi satu kali saja pada hari-hari biasa. Padahal, aktivitas warga dari pulau ke Jakarta atau sebaliknya cukup tinggi. Setelah 4 jam mengarungi laut, saya akhirnya tiba di Pulau Pramuka. Pulau Pramuka adalah satu-satunya terminal transit menuju Pulau Panggang. Pulau Pramuka seakan menjadi saksi bisu bagi perubahan lingkungan di Pulau Panggang. Sekitar tahun 60-an, pulau terpadat di dunia ini keadaannya bersih dan penuh pepohonan. Namun kini, Pulau Panggang telah berubah, kumuh dan kotor oleh sampah. Terbatasnya lahan menjadi alasan sampah ada di mana-mana. Kurangnya lahan untuk tempat pembuangan akhir menjadikan sampah tak terserap dan lari ke tempat yang tak semestinya. Di sini, warga hidup berdampingan dengan timbunan sampah di dekat tempat tinggal mereka adalah hal yang biasa. Sebenarnya, ada 2 titik tempat pembuangan akhir di Pulau Panggang. Titik sebelah barat adalah TPA hasil inisiatif warga dan TPA sebelah timur yang dikelola pemerintah. TPA di sebelah timur lebih luas dari TPA di sebelah barat. Namun, petugas kebersihan yang hanya berjumlah 10 orang tak cukup untuk membereskan sampah-sampah di Pulau Panggang. Ya, sebagai pulau terpadat, Pulau Panggang ini ternyata ada 1.600 kepala keluarga yang membuang sampah. Semua tempat pembuangan akhirnya ada di sini. Sayang banget rasanya kalau misalnya dari kepadatan pulau yang ada di sini dengan warga yang begitu banyak, tempat pembuangan akhirnya cuma seluas tidak lebih dari 10 meter persegi.
kayak gini, ini sampah lautnya agak kurang. Nanti kalau udah musimnya angin selatan, yang dari daratan Pulau Jawa lah udah. Yang namanya Pulau Seribu itu pasti kena imbasnya, sampahnya itu. Tapi kalau Jakartanya hujan gitu kan, nah udah air kali keluar, udah sampahnya gitu. Jadi sampah nggak cuma dari Pulau Seribu, tapi dari laut juga ya? Dari laut itu tanggung jawab kami yang 10 orang. Darat laut itu tanggung jawab kami 10 orang. Itu dampak dari pusat Jakarta ya, Pak? Sungguh ironi. Kini, warga pulau harus bersaing dengan sampah memperebutkan lahan. Bagai manusia yang membutuhkan tempat tinggal, begitupun dengan sampah-sampah ini yang membutuhkan tempat pembuangan akhir. Pasrah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan betapa warga di pulau ini. Tak terkecuali Dahlia, seorang ibu rumah tangga yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di Pulau Panggang. Rumah Dahlia tepat di samping penimbunan sampah. Udah berapa lama tinggal di sini, Bu? Dari kecil saya tinggal di sini. Dari kecil, berarti udah puluhan tahun ya? Iya. Udah cukup lama ya? Terus saya penasaran nih, sebenarnya untuk garis pantai dulu tuh, waktu ibu kecil tuh, dari mana ya batasnya? Sini. Oh, dari sini? Dari sini sampai ke sana udah kira-kira berapa meter tuh? Ada 30 meter. Oh, 30 meter. Oke. Ini juga gue udah panjang ya? Ternyata sejak awal rumah Dahlia dibangun di atas tumpukan sampah. Terbatasnya lahan membuat Dahlia dan keluarganya harus berdamai dengan sampah. Kok buang di sini, Bu? Iya, emang pembuangan sampahnya di sini. Gimana caranya tuh? Maksudnya dibuang sampah di sini bukannya ada TPA? Ini kan buat rumah. Kalau TPA kan jauh. TPA. Tengah juga pembuangannya di sini. Ini buat rumah jadi timbunan. Kalau seandainya udah padat, buat dibikin rumah. Budaya warga membangun rumah di atas timbunan memang sulit untuk diubah. Banyak warga yang masih belum sadar akan bahaya tinggal bersama sampah. Tepat di mana saya berdiri saat ini dulunya adalah permukaan air laut. Namun seiring perkembangan zaman, warga di Pulau Panggang pun semakin padat, memaksa mereka untuk membuka pemukiman baru dengan menimbun sampah seperti ini. Bagi mereka, tak mungkin lagi mencari lahan untuk membangun rumah baru. Timbunan sampah menjadi satu-satunya pilihan mereka. Tujuan mereka sebenarnya hanya satu, agar seluruh keluarga bisa kumpul di pulau ini. Dahlia ternyata hanyalah satu dari ribuan warga di Pulau Panggang yang hidup berdampingan dengan sampah. Masih ada ribuan kepala keluarga lainnya merasakan nestapa yang sama seperti Dahlia. Keadaan seperti ini tentu tak bisa dibiarkan terus-menerus. Pemerintah daerah harus segera turun menyelesaikan persoalan ini. Sampah dan pemukiman menjadi soal yang kait-mengait yang bisa membahayakan jika tidak segera diatasi. Tak hanya di darat, sampah-sampah ini juga akan menghantui Pulau Panggang. Sampah menjadi kenakan hingga bermain di laut. Mereka lebih memilih berenang di Pulau Panggang yang lebih bersih. Pagi ini, saya akan mengikuti petugas kebersihan laut mencari sampah laut di sekitar Pulau Panggang. Kapal katamaran ini akan menjadi alat transportasi kami sekaligus kontainer sementara untuk mengangkut sampah. Setiap hari kapal pengangkut sampah ini beroperasi pada pukul 7 pagi hingga jam 12 siang dan kemudian dilanjutkan lagi pada pukul 2 sore hingga pukul 5 sore. Dan kapal ini beroperasi di tiga kepulauan yang ada di Kelurahan Pulau Panggang, yaitu ada di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, dan Pulau Karya. Tidak hanya sampah-sampah yang dibersihkan di daratan, tentunya kapal pengangkut sampah ini memang membersihkan fokus pada permukaan air laut saja. Tapi sayangnya dasar laut atau di dalam laut sampah-sampahnya tidak bisa diambil oleh kapal pengangkut sampah ini.
sampah di bawah laut ternyata tak kalah mengerikan jumlahnya. Tumpukan ban bekas, aneka plastik dan logam usang menumpuk di dasar laut Pulau Panggang. Sampah yang di bawah laut seperti ini kayak gimana, Pak? Ya kalau Kan ada tuh banyak bungkus-bungkus di bawah. ya kalau masih kena kita ambil, kalau nggak kena ya udah. Paling yang kena aja gitu, yang di atas. Yang di atas saja ya. Sekali jalan, katamaran butuh Kalau kayak gini 45 terasa nggak ya? BBM. Dalam sehari, kapal ini bisa mengangkut 2 ton sampah laut. Namun ternyata, jumlah ini masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan derasnya arus sampah kiriman dan sampah laut tuh domestik dari Provinsi pulau. DKI Jakarta. Diperkirakan ada 4 ton sampah laut setiap harinya di pulau ini. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat jika musim penghujan tiba. Sampah-sampah ini terlalu banyak. Entah kemana lagi, gelombang laut akan membawa sisa sampah-sampah ini.